Tapi sih tanggapan saya sih buat pekerjaan mungkin ini kita tidak ada menyalahkan namanya perusahaan ya, karena perusahaan juga kan kalau tidak ada pendapatan bagaimana beliau mau menggaji karyawan. Dreamspedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bosan Obrolan Santai. Kali ini perdana nih ngundang ngajak teman-teman yang lama gak ketemu ngobrol bareng di sini di ruangan yang ya seperti biasa sih agak pengap. Oke, apa kegiatan nih? Dari abang dulu lah, yang tampan luar biasa karena saya akan mendahului yang lebih tua dari saya. Kegiatan apa? Ya kegiatan saat ini dikarenakan pandemi corona yang biasanya kita bekerja saat ini harus dirumahkan. Jadi ada hikmah di balik pandemi ini, selain kita menjaga kesehatan, juga kedepannya kita bisa dekat sama keluarga, dimana kan sebelumnya saya juga bekerjanya itu seharian. Kadang pergi pagi pulang malam, tidak lihat matahari, tidak lihat terbenamnya matahari. Matahari terbit, matahari terbenam. Iya betul, jadi tidak ada ya. lihat sama sekali. Nah alhamdulillah saat ini dengan mungkin saya diliburkan atau dirumahkan, saya bisa kumpul bersama keluarga. Nah, itu sih positifnya. Kalau kamu Nah, Putra apa Usda nih manggilnya? Putra. Usda boleh, Usda tuh lebih maco gitu. Lebih Kalau maco. Putra itu untuk yang cewek manggil ke saya itu. Usda. Kegiatan. Jadi kalau nanya kegiatan ini saya mau nanya lagi nih. Kira-kira kalau dari tampilan saya, kegiatan saya apa coba? Ayo saya kasih tebakan lah. Gelandangan. Bukan. PSBB. Apa tuh, pernah sayang belum berjodoh? Aduh. Bisa juga. Bebas apa? Jadi gini. Kalau melihat kondisi kulit saya yang sangat hitam ini, saya sering berjemur nih untuk menghindari corona ini ya. Jadi kalau kegiatan seharian, sebenarnya saya karena lokasi tempat tinggal saya itu mayoritasnya kebun ya, di kebun karet gitu kan, sawit ya. Jadi saya kegiatan paginya nerbas kebun, nerbas ya itu aja. Oh, preca nih ya. Bahasa Inggrisnya petani. Pertanian nih. Yes. Nah, kan apa sih bedanya dengan yang sebelumnya? Tahun ini sama tahun lalu ya. Tahun ini dengan tahun lalu kalau kalian. Tapi sebelumnya sahabat-sahabat bosan udah pada kenal belum sama kita berdua? Bukan kalau di sini bukan sahabat bosan Pak. Jadi apa? Bukan sahabat bosan, Dreams People. Jadi buat Dreams People di sana yang belum kenal, dikenalin dua teman saya. Yang pertama ada saya Rio Saputra. Yang kedua ada Hari libur Saputra. Nah, sama Putra juga. Iya, mungkin Dreams People kalau belum kenal ya kenalan, nanti ada Instagramnya di follow, kalau mau di unfollow juga nggak apa-apa, langsung di unfollow. Ya. Nah, langsung saja kita langsung kembali lagi ke handphone. Kembali ke laptop. Itu acara sebelah Pak. Oh iya, acara sebelah Pak. Kan ini kita pandemi yang sedang kita hadapin sekarang kan bukan di kota kita saja kan, seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia nih ngadepin pandemi ini. Kemudian bertepatan juga dengan hari Ramadan. Apa sih yang gara-gara coronanya yang membuat beda dengan Ramadan sebelumnya yang sudah dirasain? Ya mungkin bagi saya sendiri yang dirasakan ya pada tahun ini di bulan Ramadan ini, satu karena pemerintah menetapkan namanya social distancing. Ya buat kita tidak bisa berkumpul bareng. Jadi mungkin saat ini dimana sebelum berbuka itu saya lihat banyaknya seperti pasar-pasar beduk atau pasar-pasar yang menjual makanan minuman untuk berbuka itu saat ini sangat sepi. Oh sepi. Sepi. Walaupun Ya, ada tapi sepi. Walaupun ada tapi sepi ya karena tidak semuanya boleh buat berjualan. Terus yang kedua biasanya kita mengadakan namanya sholat tarawih atau mungkin tadarusan tiap malam, ini sudah tidak ada lagi. Ya mungkin di tahun ini agak berbeda, sangat-sangat jauh dari harapan yang kita harapkan, dan juga pendapatan juga berkurang. Kalau sudah rasanya juga sama. Memang kalau saya sendiri itu rasanya itu biasanya kan kalau kita habis berbuka puasa itu kan sebelum sudah mau masuk Isya kan, semua yang mau tarawih itu sudah ramai dia kan, di musola ramai, di masjid-masjid ramai. Cuma sekarang kayak nggak kayak bulan Ramadan gitu, bener nggak? Bener banget. Jadi ngerasa banget, apalagi yang paling utama nih, namanya gue anak muda nih kan. Anak muda Pak? Ya, walaupun wajah agak boros ini kan,
Tapi yang paling saya Iya. sesalkan atau sedih ya, mungkin nggak bisa berkumpul sama teman-teman lah. Kalau keluarga kan kita karena social distancing ini di rumah nih. Iya. Nah, kali ini nggak bisa berkumpul sama teman. Biasanya kalau Ramadan tahun lalu, nih saya sama teman-teman nih ngabuburit pakai motor Astaga Nekat itu, Astaga Nekat ya kan. Tapi kali ini nggak bisa, karena apa? Ya tadi pemasukan untuk beli bensin aja sesak napas gitu kan, Senin Kamis itu. Tapi yang saya mau tanya kan dari kalian berdua ini kan, Tapi kan kita di kota Pak, kan Bapak di kebun. Iya. Mau dari kebun ke kota, dari kebun ke kota jauh Pak. Nggak ada beli bensin lagi Pak. Iya tadi soal Ramadan tadi kan soal tarawih disarankan di rumah. Kalau saya tanya kalian setuju nggak itu? Kalau pendapat kalian setuju nggak dengan himbauan kita beribadah di rumah? Sebenarnya kalau dikatakan setuju atau tidak setuju itu sebenarnya menjadi balik lagi ke kita. Jangan kita melihat bahwasanya dengan ada pandemi ini baru kita merasakan bahwasanya kenapa sih masjid itu harus dilarang sedangkan pasar tidak dilarang. Tapi lu pernah nggak lu feedback nih balik ke belakang, nggak adanya pandemi pas azan pun berkumandang lu ada nggak datang ke masjid? Wah, itu sangat disayangkan. Jadi menurut saya sih kita boleh mempunyai pendapat bahwasannya kenapa sih masjid dilarang sedangkan pasar tidak dilarang, itu pendapat lu silakan. Tapi saran saya lu feedback dulu, lihat dulu diri lu masing-masing sebelumnya dengan adanya pandemi dengan yang ada nggak pandemi itu agama lu bagaimana gitu. Apakah sudah lu menjalankan namanya sholat 5 waktu pada tepat waktunya, tetap namanya panggilan, ya betul. Jadi jangan pernah salahkan namanya pandemi sehingga akhirnya membawa bahwasannya pemerintah atau MUI menetapkan bahwasanya ini tuh tidak benar loh gitu. Sebenarnya ini adalah langkah-langkah yang benar buat namanya memutus rantai COVID-19 tersebut. Kalau Ustaz setuju atau enggak nih? Kalau saya tidak setuju. Kenapa? Nah, karena kita sekarang seru nih kalau sudah berbeda nih seru nih. Kalau saya tidak setuju. Pertama, setelah kita melakukan stay home di rumah nih kurang lebih udah 2 bulan ya. Jadi yang ada sebagaimana yang fakta nih, kita nggak usah mengalir jauh ke depan. Yang fakta bahwasanya kasus corona itu korbannya semakin banyak atau semakin berkurang? Banyak sih. Semakin banyak. Sekarang aja di kota Jambi aja sudah sampai berapa? 40 ya terakhir. Nah, kalau nggak salah 43 kalau nggak salah. Lihat kemarin 43. Nah, jadi di sini saya ambil sisi agamanya ya, walaupun ya nggak alim banget gitu ya. Tapi suaranya mirip penceramah. Ingat asalnya penceramah siapa? Jainuddin MZ ya. Dari tadi mikir mirip siapa gitu kan, Jainuddin MZ. Jadi begini, kalau kita tuh ada namanya ikhtiar dengan tawakal. Benar ya? Nah, ikhtiar kita apa? Mungkin kita yang sudah disuruh pemerintah kalau ke masjid membawa sejadah sendiri, ataupun kita sebelum masuk kita cuci tangan atau semprot-semprot gimana spray gitu kan. Itu sudah dirasa sudah sangat membantu. Ketimbang kita menjaga, ini buktinya sudah 2 bulan yang ada makin bertambah. Seharusnya kita itu melawan gitu nah, bukan kita yang takut. Kita itu harusnya melawan. Melawannya dengan apa? Kita melakukan kegiatan seperti biasa, tetapi dengan ada usaha tadi bersih diri, kan? Maksudnya tetap menjaga kesehatan gitu. Tetap menjaga seperti biasa. Itu aja sih kalau menurut saya kan. Tapi kan gini Pak, ini kan sudah dari dari himbauan pemerintah. Soalnya juga walaupun dengan ada himbauan tadi yang mungkin buat makin banyak ini, tetap masih banyak ini karena masyarakat kita ini masih banyak yang kurang disiplin. Ngeyel gitu. Nah, contohnya saya lihat kita kan disuruh rumah aja, tapi masih banyak pas jam-jam jam kayak ngabuburit itu kan di jalan itu masih ramai banget gitu nah. Masih ramai. Kemudian disuruh pakai masker pun di jalan. Coba kalau kita lihat di jalan masih ada beberapa orang yang naik kendaraan itu yang nggak pakai masker tadi. Kalau saya pribadi kan seharusnya kita harus sama-sama serempak. Nggak bisa. Nih contoh ya nih misalnya saya bahas nih. Kalau misalnya kita stay home di rumah aja tanpa melakukan kegiatan, sekarang banyak yang berselisih paham tentang kalau kami di rumah mau kerja apa gitu kan. Nanti pemasukan dari mana? Makan gimana? Terus yang lain-lain bagaimana? Nah sekarang kita kembalikan lagi ke situ. Apabila kita mengikuti saja pemerintah di rumah aja, yang jelas banyak perbedaannya. Dari segi pendidikan sudah jauh berbeda. Dimana anak-anak yang aturannya belajar menuju tatap muka itu berbeda loh dengan tidak ada gurunya ataupun benar. Secara tidak langsung kita berbeda. Contoh aja kita ibaratnya ngomong di HP, walaupun kita saat ini udah bisa video call, kita mau ngomong dengan kawan itu walaupun video call lebih enak kita tatap muka. Kayak sekarang kan walaupun dari kemarin kami sudah walaupun ngobrol jaga jarak ini. Enggak apa-apa sudah ngobrol lewat online tapi lebih enak. Lebih enak bertatap muka gitu kan. Nah,
Jadi kalau misalnya kita tetap mengikuti anjuran pemerintah, bukan tidak mengikuti, tetapi kita tetap harus serempak tadi, ikhtiar tawakal. Kita saling berjaga diri, kita juga percaya kepada Tuhan, bahasanya kita udah usaha gitu kan. Kalau nanti takdirnya mau kena kan itu urusannya di atas, kita nggak bisa menolak. Walaupun kita di dalam lubang semut sekalipun, kalau memang udah takdirnya kena corona, mau diapain kan? Iya. Jadi itu kembali lagi ke pribadi kita masing-masing. Kalau mau tadi memang untuk takut untuk menjaga diri, misalkan takut keluar dengan corona, ya bisa beribadah di rumah ya kan. Tapi kalau memang nggak takut, misalkan percaya bahwa dirinya sudah menjaga kesehatan, protokol kesehatan sudah pas, boleh beribadah di di masjid atau di tempat-tempat ibadah yang sudah ada di sekitarnya. Kalau tidak takut itu mungkin enggak ya, tapi berhati-hati. Kalau tidak takut kita tak kabur berarti ya kan? Ya intinya sih di sini memang ada pro dan kontra yang sudah diimbaukan oleh pemerintah, tapi ya kita sadar diri masing-masing. Ya kita tidak menyalahkan kalian atau mungkin yang pemerintah, itu kita tidak ada menyalahkan, tapi bagaimana kita di sini buat sadar diri, bagaimana ketika kita mau bekerja silakan bekerja, tapi lakukan namanya protokol kesehatan seperti itu. Kalaupun kalian pun di rumah maupun belajar ataupun tadi yang dibilang buat secara video call atau tidak secara langsung, ambil aja sisi positifnya bagaimana bahwasannya setiap yang kalian pelajarin itu adalah bermakna atau bermanfaat buat kalian semua yang ada di rumah. Itu mungkin ya sekadar ya saya kembali lagi ke pribadi kita masing-masing, mana yang mau jalan mana yang mau kita pilih. Itu tadi soal ibadah ya, soal Ramadan kita. Nah, kalau soal pekerjaan gimana nih? Kan setahu saya juga beberapa di bidang pekerjaan itu, contohnya kemarin lihat berita itu ada yang nanti yang di PHK massal. Kemudian yang tentunya kalau sekarang pegawai hotel banyak dirumahkan. Pokoknya banyak. Nah, gimana tanggapan kalian ini? Nah itu tadi sebenarnya yang saya bilang, kembali lagi ke tempat itu kan, yang flashback lagi kita, bahwasanya kita tuh harus sejalan, dimana kita harus proteksi. Udah usahanya sudah, berserah dirinya lagi, itu tadi. Nah dengan ini sekarang dengan kondisi yang kita turut, bukan menyalahkan pemerintah, tidak, mungkin mereka dari segi mereka berjuangnya seperti itu, tapi dari segi kita kan bagaimana lagi kan. Nah dari segi kita pribadi, kalau kita tetap mengikuti stay home aja tanpa melakukan sesuatu, itu akan ya minim dampaknya. Saya saja kalau di rumah saja bosan. Iya, kecuali ya mungkin kayak ada kegiatan lain. Tapi sih tanggapan saya sih buat pekerjaan, mungkin ini kita tidak ada menyalahkan namanya perusahaan ya, karena perusahaan juga kan kalau tidak ada pendapatan bagaimana beliau mau menggaji karyawan. Kerja di perusahaan swasta, Pak? Ya betul, saya juga sebagai korban juga bekerja di pekerjaan swasta. Berarti sekarang ngerasain dirumahkan atau? Saya dirumahkan saat ini, tapi alhamdulillah saya masih digaji. Oh, ya. Alhamdulillah. Itu mungkin harapan teman those people di luar sana gitu, dirumahkan tetap digaji. Soalnya ada beberapa teman itu yang dirumahkan, ada yang gajinya dipotong dan ada yang nggak menerima gaji sama sekali. Itu yang disayangkan. Ya intinya kan setiap perusahaan berbeda-beda. Mungkin saya rasa ada perusahaan di mana yang mungkin dia lebih kecil, mungkin kan pendapatan yang tidak cukup buat gaji karyawan, mungkin saya rasa tidak bisa digaji seperti itu ya. Tapi harapan kita ke depan semoga cepat berlalu kayak corona ini, sehingga kita dapat kembali bekerja lagi ya, dan juga semoga seperti karyawan yang nggak usah disebut lah ya, mungkin tempat-tempat perusahaan lain yang mungkin di PHK nanti bisa masuk lagi gitu ya. Amin. Mustah ngalamin enggak? Kalau di kebun ngalamin, Pak. Kalau di kebun enggak, ada saja. Kalau di kebun ya ngatur gini. Wah, kalau di kebun apa ya, maksudnya jadwalnya ngatur sendiri, kerjanya ngatur sendiri ya. Tetap, tapi ya itu tadi juga kita nggak bisa kerja nggak pakai sistem. Walaupun kitanya kerjanya seruduk, kotor-kotor, kita tetap ada sistem yang harus kita ikuti. Nah, saya panggil siapa ya? Pak Rio, Bang Rio, bahasanya saya bingung soalnya. Yang mau dong. Nah, kan tadi Rio kita bukan korban, maksudnya bukan korbannya, tapi ngerasain bagaimana dirumahkan dari pekerjaan. Kemudian pasti ada teman-teman lain juga yang ngerasain gitu. Gimana sih dia lihat teman-teman yang ngerasain dirumahkan ini? Apa teman maksudnya teman Rio tadi ada yang langsung banting setir kerjaan sini, banting setir nyari kerjaan lain, atau ada nggak? Ya saya rasa mungkin ada, mungkin ketika mereka dirumahkan
satu mungkin ada manfaat juga yang lebih bisa kumpul sama keluarga, mungkin yang tadinya nggak pulang kampung, sekarang mungkin pulang kampung bisa lebih dekat lagi sama keluarga dan mungkin bisa membantu buat perekonomian mereka. Makan nih biasanya kan ngekos, makan mie ya kan, atau nunggu akhir bulan. Tapi sekarang mungkin udah bisa kumpul sama keluarga. Terus ada nggak mereka itu maksudnya yang tadi misalkan kan karyawan swasta nih tiba-tiba di rumah kan langsung di rumah langsung punya ide jual buah, jual es buah. Ada. Ya? Saya rasa itu ada. Jual ginjal juga. Jangan ditiru. Tapi saya rasa itu bagus sih kalau bisa jauhkan aja buat kerumunannya atau mungkin perkumpulannya. Kalau bisa boleh kalian kerja cari sampingan seperti jual buah dan lain-lain, tapi persiapkan aja namanya kebersihan gitu. Alat penjaga kalian seperti masker, hand sanitizer, ya kan? Iya. Nah, terus mungkin buat mereka yang mau jadi Gojek atau mungkin driver, saya sarankan jangan dulu gitu ya. Bukan saya mengecilkan bahwasan Gojek ataupun driver, karena saat ini PSBB juga kan akan berjalan dan itu kita buat motor aja itu tidak boleh namanya membawa penumpang. Jadi bagaimana kalau mau jadi Gojek ya kan? Maksudnya kan sudah banyak juga kan maksudnya kalau mau masuk baru lagi kan dengan kondisi seperti agak ini susah, soalnya agak sulit. Pekerjaan juga susah. Iya. Tapi kalau kalian mau kerja sampingan, kerja bangunan itu lebih bagus. Kuli bangunan itu bagus loh. Iya. Selain kalian sehat kena matahari, itu saya rasa corona mati. Duit dapat. Kalau teman-teman saya sih beberapa yang dirumahkan itu ada yang memang jualan tadi, ada yang jual makanan, jual barang-barang. Pokoknya sampai saya pun di rumah istri saya saat ini jago berjualan. Sudah jual kulkas, jual kalung, jual kalung, itu beda emas. Belum lagi tarik meteran. Kalau saya juga pengen jualan juga. Soalnya nggak ada yang jual Pak, buat jual diri aja nggak laku Pak. Karena corona kan. Nah oke. Selanjutnya mungkin dengan kita sudah hampir sebulan ini wabah corona. Yang dirasain ada nggak suka duka yang dirasain kalian? Sedihnya ada nggak? Senangnya ada nggak? Saya nggak tahu kalau dari orang kebun Mas. Kalau kami pribadi sedih. Kenapa Pak? Jadi gini. Sedihnya. Tetangga saya itu dia motong karet. Jadi dia berangkat pagi. Ditambah lagi ini musim hujan kan, udah wabah corona musim hujan. Nggak nyalain musim hujan, hujan itu yang berkah. Tapi ada yang menjadi skip bagi orang yang motong kalau udah hujan kan. Harga karet turun banget Pak. Wah, turun banget jadi. Soalnya orang tua saya juga ini Pak petani karet Pak. Nah, jadi saya juga ngerasain gimana harga karet itu turun tuh ngerasain. Jadi ceritanya begini, kalau misalnya kami yang petani, enggak. Sambung nih. Dia sambung. Lanjut. Jadi begini, pagi dia sengaja nih niatnya mau nyuluh, jadi berangkat jam 4 subuh. Tiba-tiba baru motong jam 6 udah mendung. Jadi kalau misalnya hujan kan nggak bisa lagi dipupul, kalau bahasanya mupul ya untuk dikumpulin Pak. Saya tahu Pak, mungkin dari people nggak tahu pupul apa. Dipupul itu di getah yang pokoknya jadi getah dia gitu. Di tempat itu dimasukin ke dalam satu tempat. Lanjut. Saya juga nggak tahu sih. Jadi banyak petani itu yang ibaratnya tidak teruji sabarnya. Jadi kalau udah lihat mendung, semua batok yang sudah dipotong tadi ditumpahin semua ke tanah. Alhasil apa? Ya kesal dengan Tuhan pun ada, bahwasanya merasa diberlakukan tidak adil. Sebenarnya tidak demikian, hanya saja tergantung kita menyikapi bagaimana kan. Itu aja sih. Kalau dari nggak ada. Kalau suka dukanya sih itu pasti ada ya. Tapi intinya kita kedepannya harapannya cepat selesai aja sih. Suka dukanya. Kalau saya sih suka dukanya saya nggak ditanya ya. Enggak sih, misalnya kalau dengan ada sudah sebulan ini ya sedihnya itu kita nggak bisa kumpul kemana-mana, apalagi tipe-tipe orang yang suka keluyuran kan, maksudnya yang informasi lah, saling mendapatkan agak susah. Saya sih ada sukanya karena di saat pandemi ini juga kita ada namanya bulan Ramadan. Karena sebelumnya dukanya itu kalau nggak bulan Ramadan berat badan saya bertambah. Maka tuh saya di rumah asli makan, nonton kan di rumah nggak ada kerjaan Pak. Betul. Itu suka dukanya. Mungkin terakhir harapan kalian ini dengan ya semuanya ada untuk bulan Ramadan, Covid, ada nggak harapannya? Selamat. Mas lah. Oke. Masakan hitam. Jadi saya itu baperan ya, yeah. Baperan. Kalau dibilang aduh harapannya gimana gitu kan. Yeah. Harapannya ya semoga ini cepat berlalu dan semua ekonomi kita semoga meningkat lagi dan kawan ya semoga Indonesia diberi kekuatan aja lah, kesehatan umumnya ya. Amin ya. Nggak bisa berharap banyak kan dari pemerintah pun juga kita nggak bisa berharap pada orang, kita yang bisa berharap kepada yang di atas kan.
Harapannya Leo? Nah, harapan saya sih, saya yakin dan optimis bahwa masyarakat Indonesia khususnya juga di Jambi, pemerintah juga menghimbau bahwasannya kita optimis nih. Akhir Mei ini kita sudahi namanya corona. Nah, untuk itu tolonglah lakukan apa yang sudah diimbau oleh pemerintah, bahwa melakukan social distancing, stay home di rumah. Tolong kalian lakukan halnya itu agar kedepannya kita pun bisa namanya bekerja kembali, kita bisa berkumpul kembali, dan kita bisa merayakan namanya Hari Idul Fitri, ya kan? Saya rasakan kalau misalkan sampai dengan akhir bulan, walaupun kita lebarannya jatuh pada tepat di tanggal berapa? 25. Semoga kita bisa bahagia lah dengan Idul Fitri yang baru, dengan kita membersihkan diri, dan semoga coronanya juga bersih. Amin ya Rabbal Alamin. Dan itu tentu saja ya harapan saya mungkin dengan those people di luar sana, dengan teman-teman semua ya, semoga wabah ini cepat berakhir ya. Dan buat teman-teman yang terutama tenaga kesehatan, tetap semangat, semoga tetap bisa menjadi garda terdepan bagi kami semua. Karena kalianlah pahlawannya kami. Ingat, jaga iman, jaga imun. Nah, tentu saja nih sebelum menutup, kalau misalkan itu corona, apa yang mau disampaikan? Cepatlah pergi, kasihan, belum kawin ya. Ayo, kalau itu corona, apa yang mau sampaikan ya? Kalau itu corona, saat ini saya akan ambil dan akan saya buang jauh-jauh agar tidak ada lagi di muka bumi ini. Oke. Dan saya bakar. Dan kalau itu corona, ya sama. Semoga pergilah dari bumi. Terima kasih atas pembelajaran kita. Dan mungkin cukup di situ saja obrolan kami hari ini ya. Dan agak sedikit agak sedikit seru sih, soalnya ada beda pendapat. Kemudian mungkin jika obrolan tadi penyampaian dari teman saya, dari si Husda Serio dan saya sendiri ada yang kurang berkenan ya, ada yang salah atau nggak nyambung, atau tingkah kami yang kurang berkenan di hati those people semua, kami mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kehilapan hanya milik kami bertiga. Saya Irwan Sengeti, saya Rio Saputra. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.